Salam Rahayu. Terima kasih masih bergabung bersama channel Mbah Sito Gendeng. Silahkan yang belum like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Mbah Sito Gendeng. Saya ratu dari Pulau Cangkir. Dibilang seperti itu, Mas. Nah, Pulau Cangkir sendiri itu di daerah mana itu? Di daerah Tangerang. Cuma waktu itu saya masih belum tahu, Mas. Oh iya, Masih belum tahu. Lalu kemudian, terus apa kaitannya anak ini dengan dosa yang saya lakukan? Kenapa harus kamu mau ambil? Karena saya nggak tega dengan anak ini. Anak ini akan saya rawat, nanti dengan dayang-dayang saya, dia akan diperlakukan dengan sangat baik, kayak gitu, Mas. Tapi sampai detik ini ratu itu nggak pernah mau mengaku. Nah, di situ kita, karena saya itu orangnya kan hawanya penasaran, Mas. Iya. Saya itu ingin berkunjung. Kalau memang kamu ratu, buktikan sama saya. Saya bilang kayak gitu. Oke. Pulau Cangkir itu ada di mana? Saya tanya, katanya ada di Banten. Ngakunya itu. Kebetulan saya sama sekali nggak tahu wilayah Banten itu seperti apa. Nah, diskusi, akhirnya saya suruh nemui dengan orang yang bernama Maulana yang ada di Pulau Cangkir. Sedangkan Pulau Cangkir itu saya nggak tahu Maulana itu siapa, saya nggak tahu. Pokoknya cari yang namanya Maulana. Terus alasan kenapa suruh nemuin Maulana, katanya supaya saya bisa masuk ke keraton atau kerajaan ratu tersebut dan saya bisa keluar dengan selamat. Masuknya kayak juru kunci lah. Betul sekali. Iya. Saya bisa masuk tanpa ada Maulana, tapi saya nggak akan bisa keluar. Dia bilang seperti itu. Jadi banyak katanya orang manusia itu yang pada masuk ke keraton yang ada di Pulau Cangkir itu secara goibnya. Dan dia malah sempat bilang kayak gini, manusia itu orang banyak yang serakah. Jadi banyak senjata-senjata ataupun harta-harta yang diangkat menurut pengakuan Ibu Ratu ya. Iya. Saya nyebutnya Ibu Ratu gitu aja. Iya. Itu banyak sekali. Ketika melihat apa yang ada di kerajaan di sana itu selalu dipengenin, bahkan ada yang diangkat secara paksa. Gitu. Terbawa nafsunya. Iya, mungkin bisa jadi seperti itu. Saya kan nggak ada pengalaman sama sekali berkenaan dengan hal ini. Namun kehadiran saya ke sana itu karena menurut hati nurani saya itu karena energi yang memang sering saya lakukan. Saya kerap sekali melakukan adanya tirakat untuk pelet, Mas. Oh, berarti Ki Supri ini habis itu terus berangkat ke Pulau Cangkir tadi? Iya, betul sekali. Namun Ibu Ratu tadi sempat bilang, dia negur saya itu dengan tujuan dia ingin difahami, ingin saya mengerti bahwa tempat tersebut yang saya tempati adalah merupakan salah satu dari tempat untuk semedinya. Oh. Jadi saya dan calon istri saya ini ternyata sudah melakukan hubungan yang di luar batas-batas norma-norma kayak gitu. Jadi Ibu Ratu ini merasa tempatnya ini dikotori lah. Betul sekali. Nah, akhirnya dianggaplah berbuat suatu perbuatan dosa, ditegur lah, ngoten nggih. Terus selanjutnya, lalu kita membuat satu perjanjian, dan saya di sini kalau saya menemukan Pulau Cangkir, yang namanya pulau pasti setahu saya itu ada di sekitar wilayah laut. Gitu. Nanti saya akan bersemedi di sana. Jadi saya akan bersemedi di Pulau Cangkir itu. Dan nazar itu bisa terwujud ketika saya sehabis menikah. Oh, tadi Ratu tadi saya ulur ke belakang sedikit, Mas. Tadi ada yang terlewat. Dia memesan tempatnya tidak ingin dikotori. Lalu yang kedua, dia ingin tempatnya selalu dibersihkan. Jadi nggak mau tempat itu acak-acakan dengan harta. Berantakan dengan
barang-barang yang tidak layak lah. Betul sekali, dia Tidak sesuai tempatnya ya, lah. tidak menyukai. Yang jelas dia ingin tempatnya selalu rapi. Rapi, sesuai tempatnya. Ya. Dan simpel kata untuk menyingkat, katanya saya nanti kalau sudah sampai di Pulau Cangkir, syaratnya satu, asal udah ketemu sama Maulana, maka saya akan dijemput menggunakan kereta kencana. Ya. Kayak gini. Kemudian saya sudah janji, kita sudah sepakat, itu bisa terwujud ketika saya sudah menikah dan punya anak satu, Mas. Saya merasa penasaran dong, saya tidak Iya. mencari Pulau Cangkir itu di mana. Langkah awal ketika saya sudah berhasil mengumpulkan uang, waktu itu uang 70.000 itu sudah saya, mengusahakan uang segitu udah harus nabung sedikit demi sedikit, Mas. Itu tahun berapa itu, Ki? Waktu itu UMR, saya tahunnya lupa juga. UMR itu baru 220.000 dalam 1 bulan. Itu UMR Depok loh ya. Walah. 1 bulan itu 220. Dan saya mengumpulkan uang 70.000. Dan saya niat, saya pamit dengan istri saya. Saya mau nyari yang namanya Pulau Cangkir dengan modal uang 70.000 dan saya dapat, saya kan minta doa restu dari kedua orang tua. Iya. Bahwa saya mau bertapa sekuatnya di Pulau Cangkir. Karena ini ketukan dari Nurani, saya ada wisik. Juga saya sudah melakukan perjanjian. Saya mohon doa agar saya tetap selalu dilindungi oleh Tuhan Sang Semesta. Bapak saya hanya memesan, kamu kalau kemana-mana, yang pertama harus bawa garam, yang kedua harus membawa jarum pentul, katanya, sebagai penolak bala. Nah, ini dari pesan orang tua kandung saya, bapak saya. Lalu saya berpikir, nggak ada salahnya saya menuruti nasihat dari kedua orang tua saya. Toh nanti kalau saya kehabisan sangu, uang, Mas, untuk saya konsumsi, entah beli es, entah saya beli beras atau beli nasi, kan jajan, saya kan nggak tahu juga. Iya. Otomatis kalau saya nanti, udah saya niatkan saya makan daun, Mas. Makanya saya bawa garam itu selaku nanti ini petuah dari orang tua. Juga nanti ketika saya lapar, mungkin saya makan dedaunan, kan di laut kan saya masih ada garam, kan masih ada rasa-rasanya kayak gitu. Dan langsung aja saya datang ke Pulau Cangkir karena silsilah dari Banten itu kan nggak jauh dari Maulana Hasanuddin Banten. Oh gitu, Ki. Iya, karena cucu dari Sunan Gunung Jati. Nah, saya penasaran, seumur hidup saya belum pernah yang namanya ke Banten itu, ke Serang itu saya belum pernah. Saya ke Kampung Rambutan itu Serang kayak gitu kan, kondektur. Akhirnya saya bingung, banyak sekali bus yang mau ke Serang itu, banyak banget. Serang itu di mana? Saya harus tanya dulu dengan calon penumpang yang lain. Kalau yang mau ke Banten itu saya harus naik mobil yang mana? Akhirnya ada di situ katanya naik yang Serang itu. Ya sudah, saya naik yang Serang itu, akhirnya sampai saya di Banten, Mas. Sampai di Banten, akhirnya saya naik ke menara. Saya bertemu dengan orang yang pakai topi merah, kaos merah, jaket merah, celana merah, sendal merah, tas merah, semuanya serba merah. Wah, ini aneh sekali. Unik sekali. Banget. Dan seperti nggak logis. Nggih. Ada satu kejadian aneh ketika saya naik itu. Dia senyum terhadap saya. Dia laki-laki, Mas. Nggih. Mas, di sini nungguin siapa? Saya bilang kayak gitu. Nggih. Saya lagi nungguin kawan dari Bogor, katanya kayak gitu. Namanya siapa? Saya nggak tahu. Lah kan aneh. Nungguin kawan kok nggak tahu namanya. Loh, wah ini orang saya pikir masih waras, enggak kan, kayak gitu otomatis kan, Mas. Dan akhirnya saya kulik-kulik, saya kan penasaran juga. Kok Mas pakai merah semua, ini maksudnya apa? Saya bilang kayak gitu. Juga nungguin kawan kok nggak tahu namanya, katanya dari Bogor. Terus saya diutus Dewi Lanjar, Mas. Dia bilang kayak gitu, Mas. Dewi Lanjar itu siapa, saya juga nggak tahu. Nah, terus kemudian dia bilang gini, orang ini yang penting tujuannya dia mau ke Laut Utara. Nah, saya kan mau ke Laut Utara, Mas. Karena Pulau Cangkir itu kan adanya di Laut Utara kan. Antara Laut Selatan dan Utara kalau di Banten itu kan nggak jauh kan. Kebetulan Banten kan di sebelah barat kan hanya melingkar kayak gini kan itu kan.
jalur yang mau ke mana, Lampung ya Mas ya. Nggih, Nah itu. Merak nggih. Oke. Nah dari situ berarti kamu nyari saya kalau kayak gitu. Saya bilang kayak gitu. Emang kamu mau kemana? Tujuan kamu apa? Saya diutus oleh Dewi Lanjar untuk menggagalkan untuk orang-orang yang nanti akan mencari kekayaan. Gitu. Maka saya harus turut serta di dalam orang. Pokoknya saya suruh nungguin di sini, nanti saya bakal ketemu. Itu wangsit dari Dewi Lanjar seperti itu, bertemulah dengan saya. Nah ini kan seperti nggak masuk logika, nggak masuk logika sama sekali, dan mungkin dianggapnya saya gila atau mungkin ilusi mungkin ya. Iya. Nah, saya masih ini juga. Ini saya kalau cerita merinding.